benar-benar bergentayangan dan sering kali kembali dari alam kematian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga semua kalian sehat-sehat selalu ya. Dan di video kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman mistis seseorang yang mengaku pernah bertemu dengan wujud asli si manis jembatan Ancol. Jadi si manis jembatan Ancol ini adalah sebuah urban legend yang sangat terkenal dari kota Jakarta yang sempat dibuat sinetron, dibuat film layar lebar. Tetapi walaupun ini hanyalah sebuah urban legend yang tidak bisa dibuktikan secara pasti kebenarannya, tapi seolah sudah mendarah daging dan banyak orang yang percaya bahwa arwah Mariam, seorang gadis yang meninggal di masa penjajahan Belanda, benar-benar bergentayangan dan sering kali kembali dari alam kematian untuk menampakkan dirinya ke orang-orang yang dia kehendaki. Jadi nih, pada masa penjajahan Belanda dulu, sekitar tahun 1800-an, ada sebuah keluarga miskin yang tinggal di Batavia, Darla. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak gadisnya yang cantik yang saat itu masih berusia 14 tahun, Darla. Anak gadisnya yang cantik jelita ini bernama Mariam. Saking miskinnya, keluarga ini sampai nggak punya tempat tinggal, sehingga harus menumpang di rumah seorang pedagang Belanda yang kaya raya. Pedagang ini memiliki rumah yang sangat besar dengan paviliun di sebelah rumah utamanya. Nama orang Belanda ini adalah Tuan Alexander yang memiliki seorang istri bernama Nyonya Helena. Saat itu usia mereka sudah 50 tahunan. Tuan Alexander yang kaya raya ini diam-diam naksir Mariam dan berniat menikahi Mariam untuk dijadikan istri keduanya. Sementara itu Mariam menolak karena diam-diam ternyata Mariam sudah memiliki seorang kekasih, seorang pemuda tampan yang bernama Sudar. Hubungan ini memang diam-diam karena di zaman itu masih sangat tabu, Darla. Seorang gadis menjalin hubungan asmara dengan pria pilihannya sendiri. Karena waktu itu masih sangat umum seorang gadis dijodohkan dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Kebetulan orang tua Mariam ini seringkali ditolong Tuan Alexander untuk sebuah pekerjaan, kemudian diberikan upah, serta memiliki sejumlah hutang uang yang segera juga harus dilunasi kepada Tuan Alexander dan beberapa orang Belanda lainnya. Singkat cerita, Tuan Alexander ini berani bilang ke bapaknya Mariam untuk menikahi Mariam dengan perjanjian semua hutang-hutangnya akan dilunaskan oleh si Tuan Alexander. Tapi tentu saja Mariam menolak dan Tuan Alexander nggak terima dengan penolakan ini. Dan dia mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang tuanya Mariam. Pokoknya kalau Mariam nggak mau diperistri, mereka sekeluarga harus melunasi hutang-hutangnya. Berikut mereka harus angkat kaki dari paviliun rumahnya. Nah, karena bingung, orang tua Mariam memohon kepada anak gadisnya untuk menerima saja pinangan Tuan Alexander. Mariam akhirnya mengaku kalau sudah memiliki seorang kekasih dan ayahnya marah besar. Dipukulinya anak gadisnya dan diancam untuk menerima segera pinangannya Tuan Alexander. Karena menurut orang tuanya Mariam nggak ada pilihan lain nih supaya kita bebas hutang dan kita tetap punya tempat tinggal. Melihat anak gadisnya yang menangis isak-isak, ibu Mariam gak tega dan merencanakan sebuah pelarian untuk anak gadisnya ini. Pada suatu malam nih, Mariam disuruh ibunya untuk melarikan diri ke rumah saudaranya di luar pulau. Melarikan diri ini benar-benar lari, Darla, gak naik andong atau apa. Dengan membawa bekal pakaian seadanya, Mariam pun berlari di tengah malam buta. Tentu saja tujuannya untuk menghindari pinangan Tuan Alexander kan. Entah dari mana Tuan Alexander mengetahui nih perihal pelariannya Mariam dan menyuruh 3 orang tukang pukulnya untuk mengejar si Mariam. Singkat cerita, pada suatu tempat yang kala itu masih berupa hutan, Mariam pun berhasil ditangkap dan di situ Mariam tetap menolak. Karena perintah Tuan Alexander ini untuk menangkap Mariam hidup atau mati, akhirnya ketiga orang tukang pukul ini menyiksa Mariam hingga tewas dan kemudian membuang jasadnya si Mariam ini ke sebuah danau yang sekarang dikenal sebagai daerah Ancol. Dan sejak saat itulah banyak orang mengaku melihat penampakan gadis muda cantik dengan wajah pucat dan mengerikan. Dan penampakan hantu ini akan muncul hanya di malam-malam tertentu. Orang-orang menduga bahwa penampakan hantu perempuan muda ini adalah arwah Mariam yang sengaja datang dari alam kematian untuk menuntut balas atau minta dibalaskan dendamnya. Dan seiring berjalannya waktu, kisah ini pun dituturkan secara turun-temurun, sehingga setiap kali ada orang yang mengaku melihat ada penampakan hantu perempuan di kawasan jembatan Ancol, sampai hari ini selalu saja dikaitkan dengan cerita si Mariam, si manis jembatan Ancol. Ardian adalah seorang pemuda yang saat itu berusia 20 tahunan. Dia bekerja di salah satu mal di kawasan Kelapa Gading. Kebetulan hari itu dia mendapatkan shift siang yang mengharuskan dia bekerja dulu sehingga dia pulang di larut malam.
Karena jarak antara mall tempat dia bekerja dan rumahnya Ardian ini nanggung, dia memutuskan untuk nggak kos. Dia selalu pulang pergi dari Kelapa Gading menuju rumahnya hampir setiap hari. Dan kebetulan rutenya selalu melalui area Ancol. Sebagai orang asli Jakarta, tentunya si Ardian ini sudah sering mendengar cerita tentang si Mariam ini. Tapi dia berpikir kemungkinan ini hanyalah cerita usang, yang kemungkinan sekarang udah nggak ada lagi, yang waktu itu di tahun 2000-an awal ya. Tapi sialnya, tanpa diduga-duga, Ardian ini menjadi sasaran juga oleh penampakan hantu perempuan penunggu area Ancol ini. Jadi nih, Ardian pulang kerja naik motor. Dia tahu nih, kondisi motornya selalu baik-baik saja dan nggak pernah ada masalah. Tapi entah kenapa, malam itu suasana sepanjang perjalanan pulang itu agak-agak beda. Dia merasa suasananya agak sedikit senyap, apalagi suasana ini selepas hujan lebat dengan gerimis tipis-tipis yang masih turun, seolah menjadikan suasana malam semakin mencekam. Mendekati area Ancol, hatinya sebenarnya sudah mulai kalut tatkala dia mendapati suasana jalanan jauh lebih senyap daripada biasanya. Apalagi setelah tanpa diduga-duga, motor yang dikendarainya terganggu perjalanannya karena setelah menginjak sebuah batu. Yang sebenarnya dia yakin betul, sedari tadi kayaknya nggak ada batu deh. Jangankan batu yang agak-agak gede gitu, kerikil pun kayaknya nggak ada. Karena itu tuh aspalnya tuh mulus sekali. Jadi nih, sesaat setelah motornya sedikit oleng, dia berpikir kalau ban motornya ini jangan-jangan kena ranjau nih, jangan-jangan ini bocor. Dia menepi memeriksa ban motornya, benar saja, ban depannya bocor. Dia celingak-celinguk seolah mencari-cari. Siapa tahu di sekitar situ ada tukang tambel ban. Atau seseorang yang barangkali bisa ditanyai atau dimintai pertolongan lah. Dan ketika itulah pandangannya menangkap ada seorang perempuan dengan perawakan yang langsing lagi duduk di depan sebuah kios yang sedang tutup. Dia tuntunkan sepeda motornya, perlahan dia jalan ke arah perempuan ini. Tapi setelah jarak mereka semakin dekat, tiba-tiba sosok perempuan tadi hilang darah. Di saat Ardian ini lagi kebingungan mencari sosok itu tadi mana, tiba-tiba ada suara perempuan dari arah belakangnya dia. Bannya bocor ya bang. Ardian kaget kan, tapi ada bersyukurnya juga. Ternyata sosok si perempuan tadi udah berdiri di belakangnya. Iya mbak, tukang tambel ban di dekat sini ada nggak ya? Terus perempuan itu jawab, ada bang, tapi agak jauh ya. Itu ada jalan itu masuk ke kiri. Jawab si perempuan tadi sambil menunjuk ke sebuah jalanan. Sebuah jalanan yang sedikit kecil dan juga gelap. Saya anterin tapi pelan-pelan ya bang, nggak apa-apa ya, karena kaki saya lagi sakit, kata perempuan itu. Ardian pun mengangguk dan mereka berdua pun berjalan sebelahan sambil menuntun sepeda motornya. Pikir Ardian nih dalam hati nih ya, ngapain ini perempuan diem sendirian di depan kios malam-malam? Apa nunggu gadun apa gimana pikirnya? Saat Ardian sibuk berpikir, tiba-tiba perempuan ini mengeluarkan suara lagi. Hati-hati bang lewat sini, apalagi kan hampir setiap hari. Sini rawan bang, banyak orang jahat, katanya gitu. Ardian kaget, dari mana dia tahu kalau gue lewat sini tiap hari? Tapi sebelum sempat Ardian bertanya balik, mereka sudah bisa melihat ada tukang tambel ban dengan lampu remang-remangnya. Mereka berdua datang sampailah ke tempat tukang tambel ban ini. Ardian langsung menyerahkan sepeda motornya. Lalu Ardian menunggu di sebuah bangku. Sementara perempuan tadi juga menunggu juga, tapi di bangku terpisah yang letaknya tuh agak jauh dari tendanya si tukang tambel ban. Sekitar 30 menit, abang tukang tambel bilang kalau bannya sudah selesai. Si abang tukang tambel ban ini nanya tuh ke Ardian sambil senyum-senyum. Ngomong, kok abang tahu bang di sini ada tempat tukang tambel ban? Ada yang anter ya? Biasanya ada cewek sih yang anter, kata tukang tambel ban itu. Mendengar pertanyaan itu, Ardian langsung ngangguk aja gitu sambil ngasih uang 15.000. Terus si abang tukang tambel bannya bilang lagi, dia baik loh bang, gak usah takut ya, dia emang sudah ada di daerah sini sejak dulu. Pernah dengar ceritanya kan? Ini Ancol loh bang. Bukannya tenang, Ardian malah pucet. Seolah nggak mau mikir panjang, Ardian langsung naik ke atas sepeda motor untuk melanjutkan perjalanan pulangnya. Tapi entah kenapa, Ardian merasa motornya ini berat banget. Seolah ngangkat karung beras yang bertumpuk-tumpuk gitu loh di belakang. Dan di sepanjang perjalanan, Ardian beberapa kali merinding. Dan puncaknya adalah ketika Ardian ini ingat tentang keberadaan perempuan yang tadi nganter itu. Kok mendadak nggak ada ya? Kan tadi ikutan nunggu. Di saat Ardian teringat akan sosok perempuan cantik tadi, seolah ada yang memberitahu untuk melirik ke arah spion. Dan di sana Ardian melihat ada sosok perempuan yang sedang duduk membonceng. Dari bagian punggungnya, Ardian bisa melihat rambutnya yang terurai berkibar-kibar tertapak angin. Dan sosok tersebut baru menghilang setelah melintas di ruas jalan yang ada sungai di sampingnya. Terlepas penampakan perempuan cantik tadi itu Mariam atau bukan, tapi yang jelas kejadian ini menimpa Ardian di area sekitaran Ancol. Dan kalian ingat kan, si abang tukang tambel ban tadi bilang apa? Sudah pernah dengar ceritanya kan bang? Ini Ancol loh. Oke, itu adalah cerita mengenai pengakuan seseorang yang pernah mengaku bertemu dengan penampakan sosok hantu cantik yang membantunya saat dia mengalami kesulitan. Barangkali kalian ada ide-ide seru untuk kita bahas di video berikutnya, atau barangkali kalian memiliki cerita yang gak kalah seramnya atau lebih seram daripada ini, silahkan saja kalian kirimkan ke email, atau kalian ramaikan kolom komentarnya. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam semakin viral!